Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abid Salabi. Sampai saat ini saya masih mahasiswa aktif jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tentang kolofon. Ini adalah salah satu tugas tambahan yang diberikan oleh dosen pengampu Al-Mukarram Pak Nida dalam mata kuliah kodikologi. Pada kesempatan kali ini kami selaku mahasiswa diberikan kesempatan untuk membaca dan mendalami artikel yang ditulis oleh salah seorang peneliti manuskrip yang banyak menghabiskan waktunya untuk mempelajari, mencari, kemudian menjelajah, kemudian dia banyak membaca, kemudian dia banyak meneliti manuskrip. Salah satunya adalah naskah yang ada di Malaysia dan juga di Indonesia. Dalam artikelnya yang berjudul Malay Kolofon, ia banyak sekali menulis, kemudian ia banyak sekali melakukan perbandingan antara negara, antara Melayu dan juga di Eropa dalam hal manuskrip dan pernaskahan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan apa yang telah saya ketahui dan apa yang telah saya baca dan juga apa yang telah saya perbandingkan dengan sebuah literatur dengan literatur yang telah saya baca. Oke, yang pertama, pada titik poin yang akan saya jelaskan itu adalah bagaimana Pak Henry Humbert Lawyer ini banyak sekali menulis tentang sejarah manuskrip dan pernaskahan di Melayu dan juga di Nusantara. Ia banyak mengapresiasi kepada penggiat naskah, kepada penggiat semua peneliti manuskrip di Nusantara dan Melayu. Karena apa? Karena banyak manuskrip dan naskah-naskah yang baru yang menggeliat pada akhir-akhir ini dibandingkan dengan negara-negara di Eropa yang semakin redup dan semakin sedikit jumlah penelitiannya. Justru malah di Indonesia, di Nusantara dan di Malaysia, peneliti manuskrip dan naskah itu semakin menggeliat dan semakin banyak. Lalu dengan adanya keadaan seperti ini, maka semakin terbuka kesempatan penelitian dan menjadi luas serta menggeliatnya ilmu manuskrip dan pernaskahan dibanding dengan di Eropa yang keberadaannya dan penelitiannya sendiri akhir-akhir ini semakin berubah. Namun itu semua tidak merta-merta menjadi suatu kebanggaan yang kita miliki, menjadi suatu kesenangan atau euforia bagi Nusantara dan Malay, karena Pak Henry dalam artikelnya menulis bahwa ada ketidaksenangan yang ia miliki dan ia rasakan kepada peneliti dan kepada penggiat manuskrip yang ada di Malay dan juga yang ada di Nusantara. Apa itu? Yaitu Pak Henry menjelaskan bahwa ia tidak suka para peneliti itu di Indonesia, di Nusantara khususnya, dan di Malay itu hanya memfokuskan dirinya kepada isinya, kepada bagaimana tulisan itu, kepada apa isi tulisan itu. Nah, yang menjadi kekurangan kita, para peneliti tidak banyak memikirkan kepada fisik dari manuskrip dan naskah tersebut, atau yang biasa kita katakan adalah kodikologi. Maka dari itu, kajian kolofon di Melayu dan Indonesia masih sangat minim. Nah, pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk menjelaskan sedikit apa itu kolofon dan apa yang menjadi turunan dari kolofon tersebut. Sejarah kolofon adalah sebuah final paragraf. Tapi sebelum kita menjelaskan kepada kolofon lebih lanjut, kali ini saya akan memberikan sedikit wawasan
bagaimana dan apa penyebabnya manuskrip itu dibuat. Nah, manuskrip itu dibuat khususnya di Melayu dan di Nusantara itu adalah hasil dari keterpengaruhan Arab dan Persia. Nah, pada zaman dahulu ketika Gujarat datang ke Indonesia untuk berdagang, untuk untuk bermuamalah dengan masyarakat Nusantara, dengan masyarakat Melayu, disitulah timbul percakapan, disitulah timbul adanya nilai sosial yang mempengaruhi masyarakat Nusantara, sehingga banyak dari masyarakat Nusantara menggunakan bahasa yang diajarkan oleh para pedagang tersebut. Salah satunya adalah bahasa Persia dan bahasa Arab. Kemudian banyak kamus yang mengatakan bahwa kolofon dalam dunia percetakan atau pembuatan buku dapat berarti pemberian singkat mengenai catatan penerbitan atau produksi yang relevan dengan edisi tersebut. Dalam buku-buku modern biasanya ditempatkan pada bagian versi halaman judul, tetapi kadang juga ditempatkan di akhir buku atau tanda percetakan atau logotype. Jadi khususnya kolofon sendiri adalah keterangan yang menjelaskan sejarah dan siapa pengarangnya, kapan dikarangnya manuskrip tersebut. Biasanya kolofon itu adalah berada di akhir manuskrip. Ada juga yang mengatakan bahwa apabila sebuah penjelasan atau keterangan dari manuskrip tersebut berada di awal, maka itu disebut sebagai manggala, bukan kolofon. Jadi ada dua, ada manggala yang ada di depan atau biasa kita sebut itu cover depan, atau sebelum kita masuk ke isi manuskrip tersebut itu ada keterangan dan itu adalah disebut manggala. Adapun yang berada di akhir catatan itu artinya itu adalah kolofon. Nah, kolofon juga memiliki dua fungsi. Fungsi yang pertama adalah memberikan informasi tentang teks yang ditulis atau teks yang disalin. Nah, itu juga menjadi sebuah tugas dari filologi, karena ia menjelaskan tentang isi atau teks yang ada di manuskrip tersebut. Dan yang kedua, fungsi dari kolofon adalah penyalinan tentang sejarah. Dan itu adalah tugas dari kodikologi mengenai tentang sejarah, kemudian sejarah percetakannya, kemudian tentang fisiknya, bagaimana atau dengan media apa manuskrip itu dibuat, seperti itu. Adapun manfaat mengetahui kolofon secara dalam yang saya dapatkan dari literatur dan yang saya baca dari artikel yang ditulis oleh Bapak Henry Humbert Royer ini, yang pertama adalah mengetahui sejarah ilmu tentunya ya, kemudian mengetahui sejarah penulisan, dan yang ketiga adalah mengetahui sejarah tulisan. Seperti itu. Maka di kodikologi ini kita mempelajari itu semua di luar dari teks yang dijelaskan itu apa. Dan tentunya mengetahui ilmu ini dapat menambah wawasan serta menambah keyakinan kita, iman dan takwa kita sebagai umat Islam. Karena apa? Karena setelah kita membaca, mengulas ilmu-ilmu manuskrip, maka kita semakin yakin bahwa nenek moyang kita yang telah terdahulu adalah nenek moyang yang melek akan intelektual. Kemudian nenek moyang yang telah banyak terpengaruhi bahasanya oleh bahasa Arab dan bahasa Persia. Ya. Jadi nenek moyang kita terdahulu pada dasarnya memiliki hubungan erat
dengan bangsa Arab seperti itu. Makanya banyak sekali khususnya manuskrip itu menggunakan aksara Arab itu yang dipadukan dengan bahasa Jawa gitu. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, sedikit sekali apa yang bisa saya sampaikan, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi rasa penasaran kita dan tetap selalu merasa ingin tahu sesuatu yang belum kita ketahui. Adapun contoh bagaimana sih itu kolofon, bagaimana sih itu manggala atau yang keterangan yang ada di depan kolofon itu, karena kolofon itu kan keterangan yang ada di belakang naskah biasanya, itu akan saya tunjukkan nanti setelah saya menjelaskan ini semua dan setelah saya menutup video ini.